Halo teman-teman, selamat datang lagi ya di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, di video ini kita akan menyajikan alur cerita Boruto nih berdasarkan beberapa teori, manga dan spekulasi. Kemudian kita susun menjadi sebuah rangkuman cerita agar kalian dapat menikmati videonya dengan seksama. Disclaimer ya, ini hanyalah teori fanfiction untuk Boruto lovers nih, karena animenya itu masih hiatus dan manganya itu tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi mari kita mulai lanjutkan alur ceritanya. Video sob, alhamdulillah ini sudah roto ribuan subscriber ya. Jadi bantu makin bertumbuh lagi dong dengan subscribe dan juga nyalakan notifikasi loncengnya ya, karena juga ini berkelanjutan biar gak miss nih. Tonton dulu video kita sebelumnya yang ini ya. Jika sudah, mari kita lanjutkan ceritanya. Oke, Boruto episode 299 bagian ke-63 ini adalah adik sang villain yang membara. Adegan kembali dilanjutkan. Jiraiya mengamati bahwa keadaan Mokuton itu bisa meledak dan Himawari membangkitkan transformasi Kyuubi mode. Sepertinya itu disebabkan oleh bocah yang terluka di hadapannya itu. Sementara itu Hidari sudah melakukan beberapa serangan lagi nih, namun Konohamaru itu membantunya di sana. Di sisi lain, tim 10 yang melihat bahwa Himawari sudah bersiap menyerang Jura dengan perubahan signifikan itu pada kondisi tubuhnya tersebut nih, mereka bertanya-tanya apa yang membuat Himawari itu mendadak memiliki kekuatan sebesar itu. Di sini momentum itu serasa deja vu pada saat Hinata dulu ditusuk oleh Tendo Pain dan Naruto mengamuk ya. Sekarang Himawari itu melakukan hal serupa ketika melihat Inojin tergeletak karena tusukan Mokuton Ego Jubi. Pada akhirnya Inojin sekarat dan bisa tewas pada insiden tersebut nih. Inilah momen yang tepat untuk membuat Himawari itu membara dan juga Kurama teringat sesuatu. Shin langsung berpindah ke area di mana Konohamaru yang sebelumnya sempat membantu Sarada melawan Hidari dengan rasengan miliknya. Kini bantuan sudah pada berdatangan nih, bahkan sekawanan Ambu menghampirinya dan bertanya lagi, Konohamaru-san, apa yang terjadi di sekitaran sini? Bagaimana dengan Inojin? Kami mendapatkan perintah untuk segera menemuinya karena dari data sensor Chakra itu, Chakra Inojin putra pemimpin kami dari Anbu Konoha itu lenyap. Apa? Konohamaru kaget di sana nih. Aku tiba di sini, tim 10 sudah pergi ke arah Baradaya. Kalian segeralah menuju ke sana dan kirim beberapa bantuan lagi. Aku sudah mengkonfirmasikannya tadi dengan Tuan Hokage, tetapi si Jura rekan monster ini tadi mengejarnya pula. Di saat dua Anbu itu bersiap untuk pergi, Hidari itu menembakkan petir tepat di depan mereka nih dan berkata, jangan harap kalian bisa kabur dengan mudah ketika aku berada di hadapanmu ya. Nah, Konohamaru itu mulai semakin merasakan jika ini monster yang memang sedingin dan sekuat Uchiha Sasuke nih. Ini jelas-jelas menimbulkan masalah yang rumit. Di saat mengenali saat terjadi, tiba-tiba Hidari itu mengeluarkan beberapa tanda cakranya dan dia itu mengeluarkan segel. Para Anbu itu mundur dan Konohamaru itu menyerangnya dengan rasengan itu. Tapi ternyata memang dia itu mengincar Konohamaru. Serangan itu gagal dan tiba-tiba sudah meletakkan beberapa tanda cakra itu. Salah satunya menempel pada punggung Konohamaru nih. Dia muncul di sana dan mencekinya dengan keras. Konohamaru itu kesakitan di sana. Nah, Sumire itu langsung berlari menggunakan beragam kemampuan shuriken itu. Beda sob, Sumire itu memang selalu seperti itu ya. Dia itu lainnya Tenten karena sangat mahir menggunakan beberapa kemampuan senjata. Nah, saat dia melihat itu, dia tak tinggal diam nih. Dia itu mengeluarkan petir dan saringan 3 tomonya untuk bergerak cepat menyerang Hidari. Nah, di saat Sumire mengelabui dengan serangan-serangan shuriken dan juga kombinasi teknis Suiton. Melihat keadaan itu, Konohamaru memanfaatkan celah nih. Dia mengeluarkan segel untuk mengikat Hidari. Di saat itulah Konohamaru bisa memukul area samping perutnya. Dia membuat Hidari itu melepaskan cakaran itu dan Sumire akhirnya membantu membuang limiter itu dengan sense ninjanya. Disinilah Hidari itu hanya memandangi mereka dengan serius dan berkata, para shinobi Konoha itu memanglah sangat terampil ya. Shin kemudian berpindah lagi ke area di mana Shin juga Jura itu sudah bersiap untuk menghadapi transformasi Himawari ya. Di balik alam bawah sadarnya itu Kurama berkata seperti ini, Himawari, kau harus bisa memanfaatkan kekuatanku. Secara cakramu itu sudah sebesar milikku. Artinya cakramu itu lebih besar dari Naruto dan kau adalah Jinchuriki yang berbeda dari para pendahulumu. Himawari langsung melompat menendang Jura dan mengeluarkan beberapa pukulan itu. Jura melompat ke belakang karena belum mampu menahan kaki Himawari seperti tadi nih. Dengan kondisi kekuatan meningkat tajam, dia hanya mengeluarkan kemampuan Biju Dama lagi dari mata kanan Rinnegan-nya. Dan dalam alam bawah sadar Hima itu, Kurama sudah meresponnya. Menghindari Himawari itu sangatlah berbahaya. Tiba-tiba Hima itu malah memutarkan tubuhnya itu dan kaitan keluar dari sana.
Tim 10 melihat itu kemudian berkata, "Hah? Bukankah itu kekuatan klan Hyuga?" Si Kade kemudian meresponnya, "Sepertinya selepas 3 tahunan ini dia sudah dilatih pula oleh putri Hyuga Hanabi sama itu. Himawari, sejak kapan kau menyembunyikan kekuatan-kekuatan besar itu kepada kita?" Jura yang kaget itu karena bom Jubi itu bisa dilemparkan karena Himawari itu menggunakan putaran tak tertembus kaiten nih. Kemudian dia juga berkata di sana, "Apa itu salah satu kemampuan dari Jubi?" Di sini Kurama pun bahkan sampai tersenyum dan berkata, "Ya, orang ini sungguh mengejutkan. Kau sangatlah berani menggunakan kekuatan khas Hyuga Himawari. Aku tak menyangka kaiten itu menahan biju dama dan melemparkannya. Itu luar biasa. Itu seperti yang kukatakan padamu sebelumnya, itu semuanya tergantung pada dirimu. Hanya kaulah satu-satunya yang bisa memanfaatkan kekuatanku dengan sangatlah baik. Aku sekarang melihat potensimu itu lebih besar dari Naruto ayahmu sendiri, dan kita buat si Shinju itu kesulitan." Nah, kita melihat sendiri ya, serangan dari Jubi Dama yang terlempar itu tadi menuju ke arah luar desa dan meledak di sekitar pepohonan. Wow, itu dampaknya luar biasa besar. Di saat Himawari itu kembali menyerang dengan rambut yang bergelantungan itu, Jura sendiri itu mengeluarkan beberapa mokuton besarnya untuk menahan Himawari bergerak leluasa. Dia Jura mengawasi dengan Rinnegan-nya karena memang seperti itulah cara kerja Rinnegan. Seperti yang kita bilang tadi ya, ada momen-momen dijabut pertarungan antara Pain dan Naruto di sana. Ketika Naruto menggunakan beberapa teknik, Pain sendiri itu mampu menghindarinya dan menahan karena Rinnegan bisa melihat setiap pergerakan dan arah serangan layaknya Sharingan itu dimanapun. Kita melihat sendiri reaksi tersenyum Kurama dan dia juga berkata, "Ini benar-benar mengingatkan momen itu ya Naruto, pertempuran menghadapi Pain. Aku benar-benar tak menyangka dan akan secepat ini berpindah menjadi jiwa dalam putrimu sendiri. Akan kupastikan dia akan tumbuh luar biasa dan membara lagi. Putrimu memiliki potensi yang lebih besar daripada dirimu sendiri dan dia punya kekuatan khusus yang tak kau miliki sama sekali." Ledakan terjadi di luar sana sob. Adu pukulan, tendangan dan tai justru digunakan beberapa kali di antara mereka, membuat area di sekitar itu berantakan. Sehingga Ade di sini itu langsung tersambung dengan ayahnya dan dia itu berkata, "Ayah, bagaimana dengan bantuannya? Mereka belum pada datang." Shikamaru berkata, "Maaf Shikade, 2 bantuan Anbu jadi masih bermasalah dengan rekan dari Shinju di depanmu itu. Tetapi yang lainnya itu akan segera datang sebagai tim pendukung. Aku ingin tahu Shikade, bagaimana kondisi Inojin? Ino dan saya sekarang lagi panik karena merasakan cakra Inojin yang melemah itu." Shikade berkata, "Ya, kami ketakutan karena Inojin benar-benar sekarang-sekarang. Mokuton itu tadi tidaklah membungkusnya, tetapi Mokuton itu menembus tubuhnya." Dan setelah itu Shikamaru terdiam, dia serasa tak percaya. Setelah itu Shikamaru mengakhiri panggilan dan langsung memanggil Kawaki dan bertanya, "Kawaki, berapa lama lagi kau akan ke sana?" Inojin sudah sekarang dan Himawari itu mengamuk dalam mode QB-nya. Nah, Kawaki kaget. "Mode QB katamu? Dia menjadi Jinchuriki dari rupa ekor 9 seperti Nana Daime ya?" "Oh tidak, Hima, apa kau akan menggila dan mengacau di sana?" Kawaki itu tidak menanggapi keadaan Inojin. Dia itu melesat lebih cepat ke arah tim 10 dan berkata, "Tuan Hokage, akan kulindungi adikku sampai kapanpun dan tak akan kubiarkan Shinju Gat itu menggores tubuhnya sedikit pun. Akan kulenyapkan mereka semuanya." Di saat itu mereka berdua terbang. Delta itu berkata, "Kawaki, bagaimana dengan Boruto?" Dia menjawab, "Akan kupastikan kondisi Himawari terlebih dahulu. Jika dia aman, aku bisa saja mengejar Boruto itu kembali, dan akan kupastikan kali ini dia juga akan berakhir di tanganku, Boruto Otsutsuki." Sementara itu, sang katak Boruto itu mengetahui kondisi. Dia melaporkan bahwa Kawaki itu menuju Himawari, tetapi percakapan itu juga bocor bahwa Kawaki itu akan menargetkan dan kembali pada Boruto. Itulah kenapa dia bersiap dan siaga untuk menghindar terlebih dahulu. Di sisi lain nih, dalam unit markas tim sensor itu, Inoyamaka yang sudah terkonfirmasi pada Sai suaminya, mereka terhubung pada sambungan private dengan Shikamaru. Ino mengatakan jika dia itu ingin keluar juga dari ruangan desa dan menuju ke arah barat daya, tetapi di sini Shikamaru itu melarangnya. "Tidak, untuk sekarang Ino, kendalikanlah emosimu. Aku sudah mengirim Kawaki ke sana dan saya juga sudah menyuruh beberapa anbunya untuk mencapai lokasi tersebut." Sementara itu saya berkata, "Jika perlu aku akan segera turun tangan menyelamatkan kondisi Inojin yang kritis ini." Tiba-tiba di area tim 10, pertarungan sengit antara Himawari dan Jura itu masihlah berlanjut. Kita menyaksikan ya, Himawari terbungkus oleh Mokuton tersebut dan lagi-lagi hal ini membuat Jura kesal karena untuk kesekian kalinya Hima juga meledakkannya loh.
Kondisi Inojin sekarang sudah tergeletak di tanah karena sebelumnya Hime itu sudah menghancurkan batang dari Mokton tersebut dan dia sekarang ada bersama rekannya tim 10. Tiba-tiba di area yang tadi disangka pria bertopeng itu muncul. Apakah dia Orochimaru yang tadi sempat menghilang? Dia selalu terlibat dengan beberapa shinobi yang terhubung pada Konoha seperti Boruto, Kashin, Koji, dan Sasuke ya. Sepertinya dia itu mengawasi pergerakan Jura nih dan juga untuk menelisik lebih lanjut dari Bokuton tersebut ya. Dan benar saja itu adalah sang Sanin. Dia mencoba memberikan tekanan pada cakra Inojin untuk membuat tubuhnya itu tetaplah bertahan lebih lama. Inojin bisa lebih aman sekarang karena ada sang Sanin yang berada sendirian di sana. Setelah itu di balik alam bawah sadarnya Kurama mengatakan untuk segera menggunakan kemampuan Bijudama seperti Jura itu tadi. Hima sempat bingung awalnya tetapi dia itu hanya mengikuti saja dan lambat laun cakra itu sudah berkumpul di depannya dan dia sudah siap untuk menyerang meledakkan Jura tepat di hadapannya. Nah, ceritanya selesai sampai di situ. Wah, ini sungguh adegan yang sangat menegangkan sih, bagaimana Himawari ini bisa menyala seperti ini dan menjadi Jinchuriki spesial dari rubah ekor 9. Kita lanjutkan lagi next time di part berikutnya ya nakama. So terima kasih banyak ya telah menonton Boruto episode 299 bagian ke-63 ini, adik sang villain yang membara itu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias nih memberikan alur Boruto paling menggelora. Tentunya di channel fans teori favorit kalian, Saga to Blue Vortex. Oke, have a nice day nakama, see you next time and salam shinobi.